Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama, kita memuji Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita tentang Islam, kenikmatan berupa hidup dalam keimanan, dan juga perasaan ingin senantiasa beristiqamah dalam agama Islam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita dari pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Kita telah membahas bab tentang bersuci. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ahkam as-shalah, hukum seputar tentang ibadah salat. As-shalah ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun di antara rukun Islam yang ada. Kemudian salat di dalam Islam memiliki keutamaan yang sangat tinggi dan kedudukannya mulia. Dalam banyak riwayat disebutkan tentang hal ini. Di dalam beberapa ayat Allah mengatakan, innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkari wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Kata Allah, sesungguhnya ibadah salat itu mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, dan untuk mengingat Allah dengan mengingat yang besar. Berarti di antara faedah atau fadilah salat, orang yang rajin mengerjakan salat itu jiwanya sedikit demi sedikit akan mampu menjauhkan dari setiap perkara yang keji dan mungkar. Dalam surah Al-A'la Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, lagi berzikir menyebut nama Allah dalam salatnya. Ayat ini menjelaskan orang yang salat itu akan beruntung. Berarti kebalikannya, man taraka shalah halaka. Mereka yang meninggalkan salat itu pasti binasa. Bila jasadnya tidak binasa, maka yang binasa adalah hatinya. Bila jasadnya itu sehat, maka hatinya berpenyakit. Bahkan salat itu di antara keutamaannya merupakan perkara yang mampu mengingatkan Allah, mengingatkan kita kepada Allah, maksud saya. Allah katakan dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri.
dan tegakkanlah sholat itu untuk mengingat aku, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ikhwati rahimanillah, manusia menganggap remeh meninggalkan ibadah sholat ini. Padahal orang yang sholat saja kadang dia masih celaka. Allah mengatakan fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka dari sholatnya mereka lalai. Mereka sholat tapi sholat itu tidak berisi kekhusyuan. Apalagi mereka yang meninggalkan sholat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami di dunia tidak termasuk orang yang menegakkan sholat. Di antara hadis-hadis yang sahih adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru. Fa qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nari. Qala laqad sa'altani an adhimin wa innahu la yasirun ala man yasarallahu ta'ala alaihi. Lalu aku di suatu hari di waktu pagi mendekat kepada Nabi dan kami berjalan bersama-sama. Lalu kutanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari siksa api neraka. Kata Nabi, sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar, dan sesungguhnya perkara ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala baginya. Masuk surga itu perkara yang besar. Ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, sembahlah Allah saja. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini sepertinya remeh, Bapak. Ternyata nanti di yaumil qiyamah ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang membayar zakat, ada orang yang mereka itu berhaji. Tapi kenapa dia nggak masuk surga? Karena dia berbuat syirik, meyakini sesuatu selain Allah Ta'ala bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Seperti sekarang ini, Pak, terjadi bencana gunung meletus ya, Pak. Tapi herannya manusia ini bukannya kembali kepada Allah, karena fitrahnya udah rusak, kembalinya ke kuburan. Itu gunung dekat sama Blitar itu, Pak. Daerah Blitar, tahu Blitar itu ya? Sesaat ada makamnya siapa? Bung Karno. Malah pergi ke sana, minta tolong sama kuburan Bung Karno. La ilaha illallah. Datang ke kuburan wali-wali. Bagaimana orang yang seperti ini mau masuk surga? Kalau dalam kondisi bencana aja mereka masih datang kepada sesuatu selain Allah. Orang musyrik di zaman Nabi itu, kalau mereka itu dapat kesulitan, mereka nggak datang kepada patung Lata dan Uzza, Pak. Kalau mereka tersesat di lautan, mereka akan berkata, ya Rabbana, Allahumma anta Rabbuna. Ya Allah, engkau Tuhan kami, selamatkan kami. Dia panggil Allah. Tapi kalau dalam kondisi aman, tenang, baru dia datang ke Lata, Uzza, Manat. Berarti orang zaman dulu masih lebih baik daripada orang musyrik di zaman sekarang. Senang dan susah tetap aja datangnya kemana? Nah, kepada kuburan. Yang rusak. Wallahu a'lam bishawab. Wa tuqimus sholata. Lalu kata beliau, engkau menegakkan sholat. Nah, ini pintu atau jalan yang bisa mengantarkan manusia ke surga. Dan sholat ini, kenapa Nabi mengatakan wa innahu la yasirun ala may yasarallahu alaihi? Ini perkara yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Menunjukkan banyak orang yang berat untuk sholat. Tinggal di samping masjid pun banyak, Pak, yang gak sholat.
Masjid suara adzan dikumandangkan, jamaah dilakukan, pengajian ada, nggak ke masjid. Kalau nggak ke masjid masih sholat, masih ringan. Ini nggak sholat, tidur. Ketika dibangunkan soli, bangun sholat, apa kata dia? Ana sabun wa umri atwalu minka. Saya masih muda, umurku kan masih panjang. Nanti saja kalau sholat sudah apa? Sudah tua. Nah, ini kenyataan. Nah, jangankan yang seperti itu, Pak, yang sakit sudah hampir mati masih juga berat untuk apa? Sholat. Padahal sholat bagi orang sakit itu mudah, tinggal berebah. Kalau dia nggak bisa bergerak, cukup dengan berisyarat dengan apa? Dua matanya atau apa saja yang sanggup dia lakukan. Nah, waktu tiya zakat, engkau mengeluarkan zakat, watasumu ramadana, kamu berpuasa Ramadan, watahujjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Lalu kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun. Puasa itu merupakan benteng. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'atu kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti air yang memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil laili, dan pintu kebaikan itu adalah engkau bangun di tengah, dan salatnya seorang lelaki di tengah malam di saat manusia sedang tidur. Kemudian beliau membaca firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji, sampai kepada kalimat ya'malun. Orang yang beriman itu punggung dan lambung mereka di malam hari menjauh dari tempat tidur mereka. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi, maukah ku beritakan kepadamu ra'sul amri, puncak sebuah kebaikan dan tiang kebaikan, wa dirwatu salamihi, dan puncak dari sebuah keutamaan. Qultu, aku berkata, kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam Muhammadu as-salat. Kepala urusan dan tiang sebuah urusan adalah salat. Wa dirwatu salami al-jihad, dan puncak segala urusan itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Nabi berkata lagi, ala ukhbiruka bima laki dzalika kulli, maukah aku tunjukkan kepadamu yang bisa menguasai semua itu? Qultu bala ya Nabi Allah, tentu aku mau ya Nabi Allah. Fa akhadha bilisani, tiba-tiba Nabi menarik lisannya sendiri. Lalu beliau berkata, kuffa alaika hadza, tahan olehmu benda ini. Maksudnya jangan gampang berbicara tanpa diperhatikan akibatnya. Fakultu, lalu kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi, apakah kami dengan ucapan kami akan disiksa oleh Allah Ta'ala? Faqala sakilat ka ummuk ya Mu'adz, celaka ibu yang melahirkanmu ke ini wahai Mu'adz. Wal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa sa'idu al-sinatahum. Berapa banyak manusia masuk ke dalam api neraka dalam keadaan wajah atau kerongkongannya yang dibakar oleh api neraka dahulu, melainkan itu karena gampang mengumbar lisan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Hadis ini hadis yang sahih. Berkali-kali Nabi mengucapkan salat itu tiang agama. Nabi mengucapkan salat itu sebab seseorang masuk surga. Bahkan di hadis yang lainnya, salat itu membedakan orang itu kafir maupun tidak kafir. Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah ibadah salat. Fa in salahat, kalau salatnya itu betul, salaha sairu amali, seluruh amalannya pun akan benar. Wa in fasadat, kalau salatnya itu rusak,
fasada sairu amali, seluruh amalannya pun dianggap rusak. Ini hadis dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Walhasil hadis ini menjelaskan bahwa salat bukan perkara yang remeh, bukan suatu perkara yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sebagian manusia menganggap ringan hal ini. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, beliau mendengar Rasul berkata, "Ara'aitum law anna naran bi babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yaumi khamsan." Bagaimana menurut kalian kalau ada sebuah sungai letaknya tepat di depan pintu rumah salah seorang kalian sehingga dia mandi tiap hari 5 kali? Bagaimana menurutmu orang yang mandi 5 kali sehari? Mata qulu dzalika yubqa min daranihi. Kira-kira kalau mandi 5 hari sekali, kata Nabi, apakah kotoran tubuhnya masih tertinggal? Maksudnya apa itu, Pak? Dakinya gitu ya. Orang mandi 5 kali sehari masih dakian enggak gitu? Masih kotor enggak badannya? Kata Nabi demikian. Qalu la yubqa min daranihi. Orang yang mandi 5 kali sehari itu ya insya Allah nggak akan ada kotorannya sedikit pun ya Rasulullah. Kata Nabi, fadzalika mislu shalawatil khams. Itu seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bil khotoya. Salat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa dari salat ke salat. Kita selesai salat maghrib, Pak, bisa berbuat dosa. Tapi nanti kalau kita salat isya, dosa antara maghrib dengan isya itu dihapuskan. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka rugi kalau manusia itu tidak mengerjakan salat. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang bangkrut itu rajulun khasirun yaumil qiyamah man tarakal asra lam yusalli fihi kana amaluhu la yurfa ila Allah azza wa jalla. Orang yang tidak mau mengerjakan salat asar. Karena setiap amal hamba itu nanti diangkat di waktu asar. Jadi kalau kita beramal dari malam, dari ba'da asar sampai nanti datang di waktu asar lagi. Di waktu asar itu nantilah amalan seorang hamba dinaikkan ke langit. Naik ke langit itu di setiap selesai salat asar. Maka orang yang meninggalkan salat asar sia-sia amal yang dilakukan sebelumnya. Sampai dalam riwayat Imam Muslim, orang yang mengerjakan salat maghrib, orang yang mengerjakan salat isya, salat subuh, tapi begitu salat asar dia enggak salat, maka amal yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Itu baru salat asar. Ini nasihat buat saya dan buat Anda semuanya. Jangan meremehkan salat. Walaupun salat itu seperti sesuatu yang ringan. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tuhtarakuna fa idza shallaitumus subha ghasalatha, summa tuhtarikuna fa idza shallaitumud dhuhra ghasalatha, summa tukhtarikunna wa tukhtarikunna fa idza shallaitumul asra ghasalatha." Kata beliau, kalian senantiasa berbuat dosa, kalian senantiasa berbuat celaka, tapi ketika kalian itu mengerjakan salat subuh itu menghapuskan dosa-dosa kalian. Kalian berbuat dosa lagi dan dosa lagi. Ketika kalian salat duhur, maka dosa itu pun dihapuskan. Kalian berbuat dosa lagi, lalu kalian menjumpai salat asar. Ketika kalian salat asar, lalu dosa itu dihapuskan. Terus seperti itu. Jadi dari salat ke salat menghapuskan dosa-dosa. Makanya bila rahimani wa rahimakumullah, enggak ada sesuatu yang paling dirindukan oleh para sahabat kecuali panggilan adzan. Karena selesai kumandang adzan itu pasti mereka akan mengerjakan ibadah salat. Tapi kalau sekarang kadang-kadang ngeluh ya Pak ya. Ya itu kita akui, ya saya mungkin dan bapak atau ibu-ibu baru sholat duhur, makan siang, habis makan siang biasanya kan ngantuk ya Pak ya. Tidur, baru mau tidur apa katanya? Lah kok sudah azan lagi gitu. Sholat asar dengan pelan-pelan terpaksa. Jalan kaki pulang ke rumah selesai sholat asar agak capek. Duduk sebentar sudah hampir maghrib. Mau maghrib mau menuju ke rumah ragu-ragu. Belum sampai ke rumah sudah suara adzan isya. Artinya mengeluh saja. Kok cepat banget ya adzannya kan begitu. Padahal kalau dahulu para sahabat dia menunggu-nunggu. Kok enggak adzan-adzan? Adi bin Hatim itu
Kalau dia di malam hari Pak, dia sibuk melihat benang hitam di antara benang putih. Dilihat dulu, sudah putih belum? Artinya kalau sudah kelihatan putih masuk subuh. Berarti dia semalaman itu tidurnya nggak tenang. Bangun-bangun lihat, oh belum begitu. Menunggu datangnya waktu sholat. Nah, ini kenikmatan yang nggak bisa diganti dengan dunia. Sampai ada seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakha'i ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kamu sukai dari kehidupan dunia ini? Kata beliau, antadiru waktu sholat. Yang paling kusukai itu menanti-nanti datangnya waktu sholat. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, keutamaan yang lainnya, bahwa sholat ini, sebagaimana Abu Hurairah berkata, kana rajulani mayubla min fadha'ah min qadha'ah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastashhada ahaduma wa ukhira al-akhar sanatan faqala tala ibnu Ubaidillah fara'aitul mu'akharu minhuma udkhilal jannata qabla syahid fata'ajjabtu lidzalika fasbatu fadzakartu dzalika lin nabi aw dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa qad shama ba'dahu Ramadan wa shalla sittata alafi raka'atin wa kada raka'atan salatan sunnatin. Beliau mengatakan, dulu ada dua orang laki-laki, dua-duanya masuk Islam, dan salah seorang di antara mereka mati syahid. Lalu yang lainnya pun wa ukhira al-akhar sanatun, setahun kemudian baru masuk Islam. Yang mengherankan aku, laki-laki ini belum meninggal dunia, maka laki ini terlihat seperti ahli surga. Maksudnya para sahabat sering bermimpi melihat orang ini di surga, dan Nabi membenarkan. Kata Rasulullah ketika kami tanya, kami ceritakan hal ini kepada Nabi. Kata Nabi, bukankah orang ini setelah puasa Ramadan diikuti dengan puasa sunnah? Bukankah dia telah mengerjakan salat sitta ta'ala fi rakaat? Dia pernah mengerjakan 6.000 rakaat dalam salat. Tapi dia juga tambahi dengan salat-salat sunnah. Maksudnya sepanjang hidupnya ini salat, kalau di total sudah sampai 6.000 rakaat. Belum tambah salat sunnahnya dan sebagainya. Nah, wajar kalau kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini salat. Nabi pernah menceritakan kisah seorang lelaki yang dihalang oleh seorang tukang begal. Dia berkata, kana hayatuka wa maluka dia. Kalau di zaman kita kan orang merampok itu bagaimana, Pak? Harta atau nyawa. Kalau ini orang enggak. Dirampok sembari kata perampok itu hartamu, kemudian baru apa? Nyawamu, dua-duanya. Lelaki ini berkata, saya minta waktu sebentar saja untuk sholat 2 rakaat. Laki-laki ini pun sholat. Sholatnya biasa, nggak diperlama. Kata dia, seandainya aku takut mati, sholatku itu akan aku perlama. Tapi dia sholatnya biasa aja. Begitu selesai sholat, dia melihat sebuah keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lelaki yang menunggang kuda berwarna hitam. Lelaki itu memakai jubah berwarna putih. Di bagian kepala kuda itu ada tanduknya. Maka dengan cepat kuda ini menyeruduk perampok tadi itu sampai meninggal dunia. Apa yang kita bisa ambil faedah? Pertolongan Allah turun kepada orang yang mengerjakan sholat. Negeri yang manusianya meremehkan itu mengerjakan sholat, itu tunggu tentang kehancurannya. Kalau ada orang sudah mulai meremehkan mengerjakan sholat 5 waktu, pasti orang ini banyak melakukan dosa-dosa yang lain. Dan sholat itu merupakan indikasi si fulan itu soleh atau enggak, mampu mengendalikan hawa nafsunya atau tidak. Kalau begitu bagaimana hukumnya meninggalkan sholat ini? Jabir bin Abdullah mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Aku mendengar Nabi berkata, sesungguhnya jarak yang membedakan antara seorang dengan kesyirikan, seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, bukan disebut muslim lagi, maka dia disebut dengan orang yang kafir atau murtad dari agama Islam. Jumat kemarin ketika saya jemput anak sekolah, Bapak, selesai sholat Jumat itu
Jemput anak sekolah, kita kaget di sekolah itu. Kok banyak orang tidur di sekolah ini? Pakainya juga bukan pakaian habis sholat. Saya bertanya kepada mereka, agamanya apa? Islam. Sedang apa di sini? Kerja di sekolah itu. Karena membangun sebuah bangunan. Saya tanya, hari ini apa? Jumat. Saya tanya, sudah sholat Jumat? Apa katanya? Ustaz, kita nggak mau sholat gara-gara pakaian ini. Masa kami sholat pakai pakaian kotor? Kan nggak boleh Ustaz sholat dengan pakaian apa? Kotor. Lebih baik nggak sholat daripada pakai pakaian kotor kita sholat katanya. Coba lihat nih Bapak. Ini kan nggak pernah belajar agama. Islam itu agama yang mudah. Orang sholat pakai pakaian yang kotor nggak ada larangan. Dulu para sahabat sholat menggunakan pakaian yang digunakan untuk perang. Sebagian darah menempel di baju, tapi tetap aja sholat. Nasihat Bapak kalau punya pekerja dinasihati, jangan sampai nggak sholat. Kalau punya pekerja nggak sholat, suruh sholat. Ibu-ibu kalau punya pembantu, begitu suara adzan suruh berhenti sholat. Nggak boleh dibiarkan, karena meninggalkan sholat itu tanda-tanda kebinasaan. Tidaklah suatu kaum meninggalkan sholat dengan sengaja, melainkan Allah akan tutup dan kunci mati hatinya. Lalu kemudian Allah akan menimpakan kepadanya sebuah kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, Al-adul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafara. Perjanjian yang mengikat antara kami dengan mereka itu salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Maksudnya tidak dianggap sebagai orang Islam lagi. Hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan hadis ini juga terdapat dalam kitab Al-Mishkat, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Naam, tanpa ragu lagi berarti meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya keluar dari Islam. Kalau dia meninggal dunia nggak perlu disolatkan. Kalau dia meninggal dunia jangan dimohonkan ampunan baginya. Kalau dohirnya muslim, maka yang menyolatkannya orang-orang yang sama dengannya. Ini hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Wallahu ta'ala alamu bishawab. Kemudian berikutnya, Syekh Husain Al-Awaisah, beliau menerangkan tentang sholat ini, pentingnya permasalahan sholat ini. Qala Imamu Abdul Haqi Al-Isbili fi kitabi As-Salatu wa Tawajjuh. Daba sayyidul muslimina min ahli sunnati al-muhaddisina wa ghairihim ila anna tarika shalah muta'ammidan la yukfaru bi tarkihi wa annahu ata kabiratan minal kabair. Sebagian ulama kaum muslimin menetapkan orang yang meninggalkan salat karena malas misalnya, dia tidak dikafirkan. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena sebab dia itu benci dengan sholat, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ini poin kedua yang bisa kita ambil faedah. Sekarang yang berikutnya, alaman tajibu, diwajibkan kepada siapa orang yang sholat ini? Alal muslimil akilil balik, dia wajib bagi seorang muslim. Berarti orang kafir sholatnya sia-sia. Al akil, orang berakal, berarti orang gila sholatnya juga sia-sia. Al balik, yang sudah balik, berarti anak-anak kalau dia sholat pahalanya untuk orang tuanya. Aisyah mengatakan bahwa Nabi bersabda, rufi al-qalamu min salasatin, 3 golongan diangkat pena dari mereka oleh Allah Ta'ala, tidak dikenai dosa. Anin naimi hatta yastayqiza, pertama orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anil mubtala hatta yabra, dari orang yang kena penyakit gila sampai sembuh penyakit gilanya. Wa anis sabi hatta yukabbira hatta yakbura, dan yang terakhir dari anak kecil sampai dia itu tumbuh menjadi dewasa. Ini yang diwajibkan sholat. Laki-laki maupun perempuan sama saja. Kalau timbul pertanyaannya, boleh nggak ada orang Nasrani menemani kita sholat? Nggak boleh. Atau orang Yahudi
menemani kita salat juga tidak boleh. Jika pertanyaannya boleh nggak mereka belajar salat dengan kita? Boleh, karena ini bagian daripada dakwah. Kita ajari mereka. Tapi kalau salat berjamaah dengan orang Nasrani dan orang-orang Yahudi tidak boleh. Sebab orang kafir amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anehnya di negeri kita ada istilah ini, Pak. Ini menyimpang sedikit dari bab salat. Biasanya kalau terjadi bencana, orang Indonesia ini mengadakan apa, Pak? Doa bersama. Ada istilah apa namanya? Kelompok lintas agama ya. Lintas agama ini juga bingung kita, apa maksudnya lintas agama? Ternyata setelah diselidiki, oh maksudnya lintas agama itu semua agama sama saja. Itu maksudnya. Sehingga mereka berdoa, yang Nasrani berdoa dengan doanya diaminkan oleh kaum muslimin. Yang Yahudi berdoa dengan doanya diaminkan oleh kaum muslimin dan Nasrani. Yang kaum muslimin berdoa diaminkan juga oleh Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kaum muslimin kok bisa melakukan hal ini? Ini karena sebab apa? Kebodohannya. Sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima sebuah doa dari orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah berupa kesyirikan. Syirik ini dosa yang paling besar. Kekafiran itu dosa yang paling besar. Nah, tapi di negeri ini dianggap itu justru apa? Itu yang paling baik. Katanya poros tengah gitu. Kelompok pertengahan. Lintas-lintas apa? Agama. Ini lagi mau rame nih, Pak. Kelut meledak mau bikin doa apa? Doa bersama. Yahudi, Hindu, Nasrani, Buddha, Muslim dikumpulkan jadi satu, komunisnya mungkin juga ada juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu kebatinannya, kejawennya ngumpul jadi satu. Wallahu a'lam bishawab, ini keliru ya. Kemudian catatan penting tentang sholatus shabi, catatan tentang sholatnya anak kecil. Anak kecil memang sholatnya tidak diwajibkan bagi dirinya. Akan tetapi sholat bagi anak kecil itu ditadrib untuk mengajari dia tentang pentingnya sholat. Sampai Nabi mengatakan, muru auladakum bisalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu itu untuk sholat kalau sudah mencapai usia 7 tahun. Wadribuhum alayya wa hum abna asra sinin. Kalau anakmu 10 tahun belum mau sholat juga, pukul dia. Anak kecil itu kalau udah usia 10 tahun nggak sholat, dipukul. Nah kalau orang dewasa, Pak, nggak mau sholat, kalau bapak ngelihat anaknya nggak sholat, dipukul. Nah, kalau bapak ngelihat istrinya nggak sholat, coba lihat, ganti istri ya, Pak ya. Dinasihati dulu, dinasihati, disuruh sholat, nggak mau juga sholat, ya sudah, Pak. Ganti buku yang baru yang mau sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sebaliknya gimana, Pak? Kalau suaminya yang nggak sholat, wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang nggak mau sholat, gimana itu, Pak? Wanita ini boleh minta apa? Khulu. Bahkan hukum pernikahannya sebenarnya faskun. Faskun itu artinya terpisahkan dengan sendirinya. Karena laki-laki yang nggak sholat itu kufur hukumnya, bisa keluar dari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sayang di zaman sekarang ini biasa ini, Pak, dianggap. Istrinya sholat, menangis, ya Allah ampuni dosa kami, beri kami rezeki. Si suami mendengkur di tempat tidurnya. Hakikatnya seperti itu. Nah, istrinya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang-orang yang sholat. Maka suaminya meninggalkan sholat. Nah ini nggak boleh. Atau sebaliknya, suaminya rajin sholat 5 waktu, istrinya tidur saja kerjanya, marah-marah kalau nggak pernah sholat. Makanya ibu sekalian, sepakat para ulama, kalau memang dia meninggalkan sholatnya itu karena sengaja dan dalam rangka nggak suka dengan sholat, hukumnya kufur, pernikahan mereka terpisahkan dengan sendirinya, nggak bisa dilanjutkan sampai salah satunya mau apa? Mau sholat. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Kemudian alhamdulillah, mawaqitus shalah. Kapan waktu sholat itu? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surah
Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman waktunya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Berarti waktu salat itu sudah tertentu. Maghrib di maghrib, isya di isya, dan sebagainya. Bagaimana cara menentukan waktunya? Ketika Imam Al-Maqdisi berkata, ajma'al muslimuna ala anna salawatal khamsi muaqqatah bimawaqiti muhaddadah. Sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat salat 5 waktu itu waktunya telah ditentukan dan ditetapkan dan ada batasnya. Gak boleh manusia mengerjakan salat maghrib di isya kecuali dalam kondisi apa? Menjamak salat. Ini jamak takhir. Gak boleh manusia mengerjakan salat duhur di asar kecuali karena sebab safar tadi itu atau karena sebab udzur yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian orang menganggap waktu itu menggunakan jam. Ya, memang gak disalahkan, Pak. Sekarang manusia menentukan waktu pakai perhitungan. Asar jam berapa? Kan begitu pertanyaannya, Pak. Duhur jam berapa? Begitu pertanyaannya. Apakah ini boleh? Ya tidak dilarang. Tapi yang benar menentukan waktu sholat itu dengan melihat peredaran matahari, menggunakan bayangan, Pak, tinggi benda. Tinggal tancapkan benda maksud saya. Kalau ternyata arah bayangannya itu masih terlalu panjang ke arah barat, berarti belum masuk waktu duhur. Kalau sudah masuk waktu duhur itu kalau seandainya bayangannya sudah condong ke arah timur, walaupun cuma sedikit aja, maka dia sudah masuk waktu duhur. Kalau waktu subuh ini biasanya, Pak, waktu subuh itu kapan datangnya? Sekarang jam berapa, Pak, waktu subuh? Waktu subuh itu yang benar menentukannya dengan melihat datangnya fajar. Fajar shadiq. Walaupun kita tidak dilarang oleh para ulama menyebutkan nggak apa-apa kalau memang ada tanggalan yang sudah baku, tapi tetap jangan meninggalkan kebiasaan kaum muslimin, yaitu apa? Melihat matahari atau bulan. Jadi kita melihat kalau di ufuk timur sudah mulai ada cahaya yang bersambung, warnanya kemerah-merahan, itu namanya fajar shadiq. Itulah waktu untuk salat subuh. Kalau warnanya udah putih, kalau warnanya masih putih maksud saya, menggantung di atas, itu fajar kadhib, belum masuk waktu subuh. Masalahnya di negeri kita, bagaimana menentukan? Terhalang dengan cahaya lampu. Nah, maka baru kita menggunakan bantuan apa? Jam penanggalan itu tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin pada zaman sekarang, alhamdulillah. Dalam menentukan waktu itu jarang yang menggunakan seperti yang saya sebutkan tadi itu, menggunakan mengukur panjang bayangan, tapi rata-rata sudah menggunakan jam. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwati rahimanillah, ancaman orang yang meninggalkan salat asar. Dari Abu Malih ia berkata, "Kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumi dhi ghaimin." Kami pernah menemani sahabat yang bernama Buraidah dalam sebuah peperangan yaumin dhi ghaimin. Ketika itu awan menutup tebal. Faqala bukiru bi salatil asr, segera salat asar. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kan Nabi mengatakan, man taraka salatal asri faqad khubita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, sungguh telah dihapuskan semua amalnya. Di hari itu amal perbuatannya sia-sia gara-gara tidak mengerjakan salat atau mengundur-undur salat asar, itu sia-sia amal perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi bersabda, alladzi tafutu salatul asri kannama wutira ahla wa maluhu. Orang yang kehilangan salat asar itu seolah-olah seperti orang yang kehilangan istri dan harta bendanya, keluarga dan harta bendanya. Orang yang enggak salat asar diumpamakan seperti orang yang enggak punya apa-apa sama sekali, habis sia-sia. Bahkan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, salat asar ini
Salat yang membedakan orang munafik dengan orang-orang muslim. Karena dulu di zaman Nabi ada 3 salat yang berat bagi orang munafik. Pertama salat apa, Pak? Subuh. Yang kedua asar. Yang ketiga isya. 3 waktu ini berat bagi orang munafik. Kalau di waktu asar orang munafik disibukkan dengan dunia. Kalau di waktu subuh orang munafik disibukkan dengan istirahat. Kalau di waktu isya orang munafik masih tetap disibukkan dengan apa? Dunianya juga. Naudzubillah min dzalik. Taib. Nah, kaum muslimin harusnya salat asar ini dijadikan sebagai waktu batas untuk mempersiapkan diri menjelang malam. Berhenti aktivitasnya. Kalau kaum muslimin itu salat habis salat asar sudah, Pak. Sejarah menunjukkan kaum muslimin itu bekerja dari pagi sampai asar. Setelah asar itu sudah istirahat, menunggu datangnya waktu apa? Maghrib. Ya mungkin kita sekarang ya kalau pulang kerja rata-rata jam berapa? Jam 5 sudah cukup. Tapi kan kebanyakan orang kita nggak begitu. Selesai jam 5 mau pulang ada telepon, ini ada pekerjaan, tambah lagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam pulang sampai rumah aja jam setengah 12 istirahat. Dia capek, mau sholat subuh udah kecapean. Nah, ini cara beribadahnya orang-orang yang tidak benar. Kalau kaum muslimin berhenti di waktu asar, mereka menunggu waktu maghrib, menunggu waktu isya, menunggu waktu subuh. Umar bin Khattab mengatakan bahwa min simatil muslim, di antara tanda yang baik bagi seorang muslim itu, tanda yang baik bagi seorang muslim, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, fa innahu yantadirus shalah. Mereka itu orang-orang yang senang menanti-nanti datangnya waktu salat. Justru bukan meninggalkan waktu salat, bukan mengundur-undur waktu salat. Itu tanda-tandanya orang-orang munafik. Taib. Kemudian selanjutnya salat isya. Catatan penting tentang salat isya. Catatan yang pertama, salat isya ini ulama kita berbeda pendapat. Apakah waktunya sampai sebelum fajar, ataukah waktu salat isya itu sampai tengah malam saja? Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat isya itu waktunya sampai tengah malam. Waktunya sampai tengah malam saja. Karena memang Nabi mengatakan, laula an asukka ala ummati lakana ada waktun khairun di salatil isya'i. Kalau enggak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan memerintahkan kaum muslimin mengerjakan salat isya di waktu ini. Kata Anas, itu waktu ketika hampir menjelang pertengahan malam. Beberapa ulama menjelaskan berarti batas waktu salat isya itu pertengahan malam, kecuali karena udzur, karena ketiduran dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian catatan penting tentang salat subuh. Nah, di negeri kita berkembang satu kelompok manusia yang mereka mengatakan salat subuh selain di masjidnya nggak sah. Karena dengan anggapan masjid-masjid yang lain belum masuk waktu. Dan masuk waktu itu dilihat dengan melihat fajar. Padahal mereka sendiri nggak melihat fajar. Mereka hanya melihat jam ditambahi sekian menit. Juga perkiraan juga. Dan mereka nggak melihat langsung bagaimana bentuknya fajar itu. Padahal dahulu sahabat yang bernama Anas bin Malik mengatakan, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi la na'tarifu man fi yaminina wala min yasarina hatta idza faragha an salati farafna manhum. Kalau kami salat bersama Nabi di waktu salat subuh, kami nggak bisa melihat siapa di kanan kami, siapa di kiri kami. Selesai sholat baru kami tahu, oh si fulan dan si fulan. Karena selesai sholat sudah terang. Sebelum sholat masih apa? Gelap. Berarti Nabi mengerjakan sholat subuhnya masih gelap. Tapi gelap tidak menunjukkan tidak muncul fajar shadiq. Harusnya yang seperti ini dia jujur. Kalau dia mau, lihat dulu fajar shadiqnya. Kelihatan nggak warna kuningnya, warna kemerah-merahannya, baru sholat. Tapi kan kenyataannya mereka jam segini belum masuk waktu, tambah sekian menit baru masuk waktu. Ketika itu juga nggak melihat kepada fajar, ini kekeliruan.
para lajnah daimah, mereka pernah mengadakan penelitian karena dikritik oleh banyak orang dengan mengatakan bahwa menggunakan tanggalan itu tidak sah. Maka diteliti oleh para ulama, ternyata jam-jam yang digunakan oleh kaum muslimin untuk menentukan waktu sholat itu waktunya mirip-mirip saja, dekat-dekat saja. Oke? Nah, masalah itu para ulama mengatakan kita nggak boleh menuduh orang yang sholat pakai jam menggunakan jam abadi itu nggak sah. Tapi yang perlu kita catat, kita juga nggak boleh bergantung dengan apa? Jam tersebut. Yang benar menggunakan mata kepala kita untuk melihat waktu sholat. Fahimtum ya kawan? Nah, kata Ali. Wallahu alam bishawab. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah mengerjakan sholat subuh panjang sekali. Selesai sholat itu matahari sudah terang. Walaupun belum muncul, tapi sudah terang cahayanya maksudnya. Itu menunjukkan bukti bahwa sholat isya itu panjang. Dan menunjukkan bukti bahwa sholat isya itu, sholat subuhnya maksud saya panjang. Dan menunjukkan bukti bahwa sholat subuhnya tersebut dilakukan di waktu gelap sampai tampak terang. Sehingga di dalam sholat subuh itu bacaan yang dibaca oleh Nabi itu panjang-panjang. Minimal surat yang dibaca oleh Nabi dalam sholat subuh itu 30 ayat minimal. Satu rakaat 30 ayat. Rata-rata Nabi membaca apa Pak? Surat Qaf, surat Alif, Hamim, Sajadah. Kadang Nabi membaca surat apa? Sebagian surat Ali Imran. Kadang Nabi membaca surat Al-Waqiah. Kadang Nabi membaca surah Al-Kahfi. Itu sholat subuh. Ya kalau kita 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah ya Pak ya. Tambah dengan rakaat keduanya apa? Qul huwallahu ahad. Ada lagi di sebuah masjid, Masya Allah Pak. Setiap sholat yang dibaca Qul huwallahu ahad. Kalau dia mencintai sholat itu nggak apa-apa. Tapi permasalahannya ternyata mencari cepat selesainya. Biasanya sholat duhur Pak. Saya sering melihat kalau sholat duhur itu kenapa imamnya cepat. Kita kadang berpikir kenapa imam sholat duhur dengan sholat maghrib kok lamaan sholat maghrib. Padahal kan rakaatnya panjang mana Pak? Duhur toh. Itu kenyataan begitu. Di masjid-masjid Bapak perhatikan kalau sholat duhur cepat itu. Tapi sholat maghrib lebih panjang. Ternyata sholat maghrib itu bacaannya dibaguskan. Nah, pertanyaannya kenapa sholat duhur tidak? Dibaguskan juga Ustaz, cuman dipilih yang paling pendek, inna a'toina kal kautsar. Masya Allah la quwata illa billah. Sedangkan Nabi Pak sempat pernah sholat duhur sampai para sahabat itu kepalanya begini. Ya apa ya itu Pak? Tertunduk karena sebab apa? Mengantuk. Saking panjangnya sholat yang dibaca oleh beliau. Beliau sholat duhur membaca surat Qaf. Qaf itu panjang Pak. Nah, kalau kita mungkin kalau seandainya kita sholat maghrib ya, terus imamnya baca Qaf atau Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raib. Sudah itu Pak, tarik nafasnya panjang jamaahnya itu ya. Ini surah Al-Baqarah ini. Tapi kalau imamnya baca Qul ya ayyuhal kafirun, wah khusyuk banget itu mereka itu ya. Karena cepat apa? Selesai. Ini maki. Nah, wallahu alam bishawab. Saya pernah mengimami sholat di masjid di Balikpapan ini. Baru membaca tabarok, maksudnya mau dibagi 3 ini Pak. Maksud kita tabarok dibagi 3. Baru dapat tabarakalladzi sana. Samping kanan lagi tengah Masya Allah la quwata illa billah. Baru tabarok dibagi 3 gitu ya. Nah. Taib kita lanjutkan. Man adraka raka'atan min salatil fajri awil asri. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syams faqad adraka subha. Nabi kita mengatakan, barang siapa yang mendapati 1 rakaat salat subuh sebelum munculnya matahari, sungguh dia telah dianggap mendapatkan rakaat salat subuh. Maksudnya begini Pak, misalnya matahari matahari terbitnya jam 6. Lalu Bapak mengerjakan sholat jam 6 kurang 10. Sholat subuh 10 menit baru dapat 1 rakaat. Kan kurang 1 rakaat yang lainnya. Itu dianggap sah. Lanjutkan sholatnya. Tapi kalau Anda lihat sholat subuh dimulai ketika matahari sudah terbit, itu sholat subuhnya nggak sah. Kecuali karena udzur. Misalnya apa? Tertidur. Nabi mengatakan,
faman nasiya aw nama falyusalli aina ma dzakara aw istaiqadha. Barang siapa lupa mengerjakan salat atau karena sebab ketiduran ketika dia mengerjakan salat, hendaklah dia itu mengerjakan salatnya itu secepat setelah dia itu bangun dari tidurnya atau teringat bahwa dia belum salat. Jangan ditunda besok. Bapak bangun tidur sudah jam 7 pagi. Jangan salat subuhnya besok aja, jangan. Langsung berwudu kemudian salat subuh. Ini karena udzur yang syar'i. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib ikhwillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya asal yang berkaitan dengan salat ini, Syekh Husain Al-Awaisah menyebutkan at-tatawwu hinal iqamah. At-tatawwu hinal iqamah. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Hukum mengerjakan salat sunnah ketika qomat sudah dikumandangkan. Ini sering terjadi. Saya mau sebutkan kesalahan pertama dulu, Pak. Kesalahan pertama, banyak orang yang menunggu sholat sambil berdiri. Ini salah. Ini sama aja di Istiqomah, ya di Namirah, bahkan di masjid kami di Nasai. Karena mungkin yang datang mungkin baru pertama kali datang atau pertama kali ngaji. Begitu selesai adzan berdiri di masjid itu. Ada yang berdirinya ngobrol, ada yang berdirinya bingung kok nggak datang-datang imamnya gitu kan ya. Karena menunggu imam datang baru mereka mau sholat. Alasannya, kalau orang masuk masjid nggak boleh apa? Duduk. Kita jawab ini benar. Tapi seharusnya orang yang masuk ke dalam masjid itu dia langsung sholat. Karena kan hadisnya berbunyi, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yarka'a rak'ataini. Bila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, janganlah dia itu duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Berarti kalau kita masuk masjid langsung sholat. Masalah ketika di tengah-tengah sholat dikumandangkan iqamah, Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat sunnah, yang ada sholat yang wajib. Batalkan sholatnya, ikut bersama dengan imam. Bapak sholat baru dapat qul huwallahu ahad, sudah qomat, batalkan sholatnya. Allah akan beri pahala kita karena kita sudah berusaha mengerjakan apa? Sholat sunnah tadi itu. Jadi jangan ditunggu dalam keadaan berdiri. Fahim tuh ikhwan? Dan ini kebiasaan orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, mereka kalau mau beribadah menunggu pendetanya itu dengan cara apa? Berdiri. Nah, harusnya kaum muslimin tidak begitu. Kaum muslimin itu berdiri. Kalau dia masuk masjid, sholat, sudah sholat duduk. Kalau kaum muslimin melihat imam datang, barulah mereka itu apa? Berdiri. Melihat imam datang berdiri. Apakah qomat dikumandangkan maupun tidak dikumandangkan, kalau imam sudah datang berdiri. Ini sunnahnya demikian. Nabi SAW menyebutkan, fala taqumu tantadiruni. Jangan kalian menunggu aku dalam keadaan berdiri qabla an tusalli, sebelum kalian sholat. Ini Nabi menganjurkan ya kita sholat duduk ditunggu. Faham ya kawan? Nah, kemarin di Istiqomah sempat ditegur oleh imam masjid dan ini benar. Ketika imam masjid mengatakan ya boleh menunggu imam sambil berdiri. Enggak, maksudnya imam masjid mengatakan jangan menunggu sholat sambil berdiri. Sebenarnya yang benar jangan menunggu imam sambil apa? Berdiri. Faham dong? Nah, ini faedah yang berikutnya berarti kita bisa mengambil faedah. Imam masjid itu menentukan sholat ditegakkan atau tidak. Tapi dari sini juga nasihat bagi para imam masjid, harusnya juga melihat situasi seperti Nabi. Kalau jamaahnya memang belum datang semua, ya dia jangan masuk masjid dulu. Tapi kalau jamaahnya disangka tidak akan lagi ada yang bertambah, segera, jangan ditunda-tunda. Karena Nabi mengatakan khairu sholatikum awwaluha. Sebaik-baik salat kalian salat yang dikerjakan di awal waktunya. Fahim tuh? Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kemudian salatu malahu bagaimana dengan orang yang salat di ujung salat? Setelah tasyahud, qomat dikumandangkan. Apakah dibatalkan ataukah tidak? Al-Utsaimin mengatakan fala tubtilu a'malikum lillah. Amal yang sudah kalian lakukan karena Allah hampir selesai, jangan dibatalkan. Ya, sudah baca tahiyatulillah wa shalawatu wat thayyibah, qomat dikumandangkan, selesaikan dulu salatnya karena di ujung salat. Tapi kalau di tengah-tengah salat, batalkan salatnya itu.
Wallahu alam bishawab. Naam kadzalik. Ada 3 waktu di mana kaum muslimin dilarang untuk mengerjakan sholat di 3 waktu ini. Seorang sahabat mengatakan, kunna nunha an nusalli fi salasati awqatin wa an naqbura mautana fiha. Ada 3 waktu kami dilarang oleh Nabi mengerjakan sholat di dalamnya, dan dilarang oleh Nabi SAW memakamkan jenazah di 3 waktu ini. Pertama, hina tatlu samsi bazigatan hatta tartafiya. Ketika matahari baru terbit, nggak boleh. Ditunggu sampai mataharinya benar-benar meninggi. Kedua, ketika matahari di atas kepala, ditunggu sampai tergelincir. Ketiga, ketika matahari tepat mau tenggelam, ditunggu sampai benar-benar apa? Tenggelam baru boleh. Fahimtum ya kawan? Pertanyaan buat Anda semua. Kalau begitu boleh nggak mengerjakan sholat sunnah ba'da asar? Ibu-ibu, boleh nggak sholat sunnah habis sholat asar? Nabi kita mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ba'da subhi wal asri. Nabi melarang kami mengerjakan sholat setelah sholat subuh dan sholat setelah sholat asar. Berarti sholat sesudah asar boleh atau tidak? Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, raaitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini ba'dal asri. Aku pernah melihat Nabi mengerjakan sholat sunnah sesudah asar 2 rakaat. Berarti boleh atau enggak ini, Bu? Hah? Hadis yang pertama mengatakan kami dilarang mengerjakan sholat asar, mengerjakan sholat sesudah sholat asar. Hadis Aisyah mengatakan beliau pernah melihat Nabi mengerjakan sholat sesudah asar. Berarti yang mana ini? Ummahat, ibu-ibu, boleh nggak sholat sunnah sesudah asar? Boleh nggak ummahat? Hah? Ini tidak boleh atau tidak atau boleh saja katanya. Tidak boleh. Yang benar boleh. Dengan catatan. Kata Imam An-Nawawi, fa in kana syamsu lam taghrubu hatta taghruba. Selama matahari itu posisinya tidak terlalu condong. Jadi ada hari di mana ketika kita selesai salat asar masih terang. Masih putih bersih. Paham Bapak? Nah, di saat itu boleh. Tapi ada hari di mana selesai salat asar nggak lama kemudian sudah memerah. Nah itu nggak boleh, karena berkaitan dengan matahari yang hampir tenggelam. Dan Nabi menyebutkan tanduk setan itu muncul di 2 waktu. Waktu pertama ketika matahari baru terbit, dan waktu kedua ketika matahari akan tenggelam. Dan jangan dibayangkan Pak ya, tanduk setannya kayak apa, wallahu alam. Pokoknya di 2 waktu ini banyak tanduk setan yang bermunculan. Wallahu alam bishawab. Nah, jadi yang benar boleh, tapi dengan catatan seperti yang tadi kita sebutkan. Wallahu alam. Baik, pasal yang berikutnya kita singkat. Al-adzan, mengumandangkan adzan. Wanita boleh mengumandangkan adzan enggak, Ibu? Wanita boleh mengumandangkan adzan atau tidak? Hah? Tidak boleh kata ibu-ibu. Qomat boleh nggak? Apa bedanya adzan sama iqamah? Coba di sini perhatikan. Nabi kita mengatakan rak'ataini. Faman arada ayyusalli rak'ataini baina adanaini falyaf. Wa fi riwayah baina adanaini rak'ataini liman syaa. Antara 2 adzan itu ada salat sunnah bagi siapa yang mau mengerjakannya. Boleh saja manusia mengerjakan salat sunnah antara 2 adzan. 2 adzan itu maksudnya apa? Adzan dan iqamah itu disebut adzan juga. Nah, kalau begitu wanita boleh nggak iqamah? Hah? Kalau adzan boleh nggak, Bu? Kalau adzan mau sholat itu boleh nggak? Nggak boleh. Nah kalau mau iqamah boleh.
Nah, kenapa dibolehkan kenapa dibedakan antara adzan dengan iqamah? Apa alasannya umat? Yang benar kata Syekh penulis kitab Al-Qaulul Mubin, beliau mengatakan fala ba'sa al-iqamatu lin-nisa'i idza amina 'anil fitan. Wanita boleh iqamah dengan catatan kalau suaranya tidak menimbulkan fitnah. Jadi kalau menimbulkan fitnah enggak perlu iqamah. Adzan jelas menimbulkan fitnah kalau suaranya wanita. Karena memang suara wanita tidak disukai, dilenggak-lenggokkan. Sementara adzan itu ada suara yang keras dan kadang ada lenggak-lenggoknya. Tapi sekali lagi, kelompok liberal itulah kelompok yang sesat. Dia membolehkan wanita adzan, dan bahkan mereka mengatakan boleh adzan di dalam gereja. Dan itu sudah dipraktekkan sama mereka. Adzan di gereja, sholat asar di gereja. Coba bayangkan Bapak. Naudzubillah. Di Amerika juga sudah ada, saya lupa namanya itu, Aminah siapa namanya begitu. Dia memimpin sholat. Dia memimpin sholat asar, jamaahnya laki-laki di belakangnya, itu dilakukan di gereja sebelumnya adzan, lengkap sudah kerusakannya. Makanya memang liberal itu, jaringan Islam liberal itu memang tujuannya merusak Islam. Sehingga kalau disingkat apa JIL itu Pak ya. Ya, Syekh Muhammad menyebutnya bukan jaringan Islam liberal, salah seorang guru di Libya. Beliau mengatakan yang benar jaringan iblis, laknatullah. JIL kan ya Pak ya, jaringan iblis laknatullah, bukan jaringan Islam liberal itu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan Bapak Saudara kaum muslimin. Adzan, apa sih adzan itu Pak? Adzan itu adalah al-i'lamu wa huwa al-istiqaqu minal uddina atau minal adzana. Adzan itu maknanya adalah pengumuman atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah, wa adhanum minallahi wa rasulih, dan sebuah pemberitahuan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena adzan itu sebuah pengumuman, apa yang diumumkan? Idkhalu waqtis shalah, menerangkan tentang datangnya waktu sholat. Adzan juga pernah dilakukan oleh Bilal untuk sholat sunnah, tapi yang dilakukan berjamaah atas perintah Nabi. Ketika Nabi sakit parah, nanti kalau ibu baca kitab sirah, Nabi itu menjelang wafatnya sekitar 15 hari Nabi sakit. Sakit Nabi itu sangat parah sehingga beliau tidak bisa bangkit. Tapi beliau tetap menuju ke masjid, dibopong dengan dipapah oleh dua orang sahabatnya sambil mengikat bagian kepalanya karena pusingnya sangat keras, sangat amat pusingnya itu. Nah, Nabi SAW ketika itu memerintahkan Bilal untuk adzan. Kata Bilal, falamma faragha 'anil adanin ya ummun Nabiy sallallahu alaihi wasallam salat raka'ataini. Setelah adzan Nabi mengimami salat 2 rakaat. Dan ini bukan salat wajib, salat sunnah. Enggak ada salat sunnah yang wajib. Tidak ada salat wajib yang 2 rakaat kecuali salat apa? Subuh. Dan itu dilakukan bukan di waktu subuh. Berarti ini salat sunnah. Dengan demikian adzan ini disyariatkan sekali. Adzan bahkan menjadi ciri khas atau menjadi syiarnya Islam. Tadi malam saya sudah terangkan apa itu syiar. Karena sebagian orang berdalil Maulid Nabi itu memang bukan syariat, tapi apa? Syiar. Aneh ini orang ini. Dia berkata Maulid Nabi itu bukan syariat, tapi syiar. Lalu kita tanya, syiarnya siapa? Dia akan menjawab syiar Islam. Berarti dia nggak paham bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab kalau misalnya susunan itu berbentuk mudhof ilaih, nah ini Bapak pasti bingung ini apa mudhof ilaih ini ya. Pokoknya susunan kata isim ketemu dengan isim itu menunjukkan tentang kepemilikan. Misalnya saya berkata Kitabu Muhammadin, itu artinya kitabnya Muhammad. Tidak mungkin disebut kitabnya Muhammad kecuali buku itu bukti benar-benar datangnya dari siapa? Si Muhammad. Faham maksudnya Bapak? Disebut syiar Islam. Kita akan mengatakan ini syiarnya Islam. Kita nggak akan tahu kecuali Islam yang memberitahu itu adalah bagian dari Islam. Jadi syiar itu artinya perlambang-perlambang yang telah ditentukan bagian daripada Islam, namanya syiar Islam.
Nah kalau nggak datang dari Islam, nggak boleh kita menyebutkan syiar Islam, nggak boleh. Saya contohkan Bapak Saudara muslimin, Indonesia ini banyak budaya syirik, budaya yang apa? Syirik. Tapi supaya untuk menutupi kesyirikannya, diikutkanlah nama Islam di dalamnya. Saya Bapak, di Pekanbaru ada budaya Balimau. Balimau, tahu Bali? Ini orang Padang pasti tahu biasanya ya. Balimau ini mandi di sungai menjelang Ramadan. Ketika kita tanya kenapa ini dilakukan, apa jawabannya? Ini syiar Islam. Kita cari-cari di Islam yang mana ini yang mengajarkan cara mandi pakai limau gitu ya. Di Sungai Kampar pula. Nabi nggak pernah ke Sungai Kampar gitu ya. Allah alam bisa. Orang Solo atau orang Yogyakarta ngadakan apa? Sekatenan. Tahu sekaten Bapak? Nggak tahu ya? Ya nggak tahu. Tapi sekaten ini acara ya ngarak sebuah buah-buahan yang dibuat gunung begitu, supaya tanpa Islami dibacakan surat Al-Fatihah, dibacakan Qul huwallahu ahad. Loh kenapa dilakukan ini? Katanya ini syiar Islam. Kita pikir-pikir lagi kapan Nabi datang ke Solo dan Jogja gitu ya. Nggak mungkin juga. Mereka menyebutnya sebagai apa? Syiar Islam. Nah, kata Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini macam-macam manusia menganggap. Sekarang di negeri kita ada Maulid Nabi, rame Maulid Nabi. Kita katakan, loh Pak, kan Maulid ini nggak ada syariatnya. Dia jawab, memang nggak syariat, tapi syiar. Syiar siapa? Dia menjawab syiar Islam. Kita pun berpikir, kapan orang Islam di zaman Nabi melaksanakan apa? Maulid. Ini salah. Nah, adzan itu syiar Islam, Pak. Dan Allah mengatakan, "May yu'azzim sya'airallah fa innahu ja'a min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu tanda-tanda datang dari hati yang bertakwa. Dan tidak mungkin takwa dibentuk kecuali dari sesuatu yang datang dari syariat. Maka syariat itulah syiar Islam. Nggak mungkin lepas antara syiar dengan apa? Dan adzan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia syiar. Nah, adzan ini syiar Islam, mengumandangkan adzan sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu bagian dari syiar. Dan adzan ada pada tempatnya. Saya mau tanya sama Bapak, misalnya ini Pak, kita mau bermajelis ilmu, adzan dulu, kira-kira gimana Pak? Bapak, kita mau taklim atau anak-anak di kelas, nanti kalau suatu saat kita bikin sekolah, sebelum memulai pelajaran kita akan bikin adzan dulu, murid suruh adzan. Kira-kira boleh atau enggak Pak? Atau Bapak mau arisan, kita arisan adzan dulu, manggil orang, arisan tapi pakai adzan, boleh nggak? Semua orang menjawab nggak boleh. Kita tanyakan juga kepada mereka, kalau misalnya kita mau bikin rapat RT, kita adzan dulu, boleh nggak? Mereka menjawab nggak boleh. Kalau kita tanya kenapa nggak boleh adzan ketika mau rapat RT, mereka menjawab kan nggak ada contohnya. Kan pasti jawabannya begitu Pak. Mereka mengatakan nggak ada contohnya, masa mau rapat RT adzan. Tapi ketika kita tanya, kenapa ketika orang meninggal dunia itu diadzani? Apa jawabnya Pak? Syiar Islam kata mereka. Mereka jawabnya syiar Islam. Masya Allah la quwata illa billah. Padahal mengadzankan orang yang meninggal dunia itu tidak ada apa? Hadisnya. Parahnya lagi mereka berkata, orang makamkan jenazah kayak makamkan kucing. Sebab kalau makamkan kucing atau ayam nggak ada apa? Nggak ada adzannya. Masya Allah la quwata illa billah. Kalau begitu berarti dulu para sahabat memakamkan Nabi seperti memakamkan kucing. Lawang sahabat memakamkan nggak pakai apa? Adzan. Imam Syafi'i dimakamkan seperti dimakamkan kucing. Karena murid-murid Imam Syafi'i memakamkannya nggak pakai apa? Adzan. Keliru. Ini hal yang keliru. Karena diterangkan oleh para ulama, wa annal adzanu i'lamu lidukhuli waqti shalah bisifatin makhsusatin yuridu biha wajh Allah. Satu bentuk ibadah yang khusus, tata-taranya ditentukan oleh syariat, tujuannya memanggil manusia untuk mendatangi masjid mengerjakan sholat. Itu namanya adzan. Kecuali ada contoh yang lainnya, misalnya mengusir setan dengan mengumandangkan adzan. Ada contohnya. Para sahabat mencontohkan mengusir jin itu dengan cara mengumandangkan adzan. Ada contohnya. Nggak apa-apa. Karena memang ada riwayat yang mencontohkan tentang hal itu. Nah, ketika riwayat itu tidak dijumpai dalam perkara-perkara yang terjadi di zaman kita, itu nggak boleh.
dilakukan. Adzan di telinga si bayi, ada hadisnya nggak Pak? Iqamah adzan di telinga kanan, iqamah di telinga, ada nggak hadisnya ibu-ibu? Ada, cuman hadisnya dhaif. Ada hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, tapi hadisnya dhaif, tidak sahih. Yang sahih hadisnya menjelaskan tentang didoakan. U'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa amma min kulli ainin lama. Orang mau meninggal dunia diadzani. Ada hadisnya enggak? Enggak ada. Kalau memanggil salat asar, ya dikumandangkan adzan. Lalu kedua yang perlu dicatat, karena adzan itu tujuannya untuk mengumumkan masuknya waktu salat, berarti adzan itu mencari tempat yang munasib, tempat yang cocok supaya suara adzan ini didengar oleh orang lain. Sehingga di zaman dahulu adzan itu di tempat-tempat yang tinggi, naik ke atas pohon kurma, naik ke menara-menara, naik di atap-atap rumah kaum muslimin yang paling tinggi supaya suaranya sampai ke tempat yang jauh. Karena belum ada apa? Nah, sekarang kalau sudah ada mic, jangan naik ke menara, Pak. Nanti dikira orang junun. Yang di bawah saja udah bisa, karena yang di atas cukup apa namanya? Nah. Tapi ini juga ada yang aneh di negeri kita. Sudah tahu adzan itu tujuannya memanggil manusia. Ketika mati lampu di mana adzannya? Dalam masjid. Saya pernah melihat seorang muadzin adzan dalam masjid di tempat adzan, padahal mati lampu. Tempat adzan itu ruangannya kecil, dia adzan di situ. Ya orang nggak dengar. Padahal tujuan adzan itu terdengarnya apa? Suara. Tapi ini pengalaman di Masjid Tarbiyah, tahu Bapak? Di Gunung Kawi. Waktu awal-awal saya datang ke Balikpapan kembali, sekitar tahun 2002, ketika sholat Isya mati lampu. Saya adzan di pinggir masjid karena dekat apa namanya? Dekat jalanan. Masya Allah, alhamdulillah orang berhenti datang ke masjid, cuman mau lihat. Dikira saya gila katanya. Saya senang itu karena mereka datang, saya kira dia mau apa? Ternyata dikira saya gila, adzan di luar. Inilah manusia. Mereka tidak mengerti apa? Syariat. Padahal tujuan adzan memang itu, memanggil manusia untuk apa? Salat. Nah, maka saya itu saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini hal penting yang perlu diketahui. Dan juga adzan, wa annal adzana murtafa'u fis shaut. Adzan itu diutamakan suaranya yang keras. Sehingga Nabi mengatakan kepada Zaid, ya Zaid allimu ma ta'lamu ilal bilali fa innahu anda fis shauti wa a'la fis shauti. Atau kama qala alaihi wasallam, Zaid, ajarkan cara adzan kepada Bilal. Karena Bilal suaranya jauh lebih keras dan lebih indah dibandingkan suaramu. Jadi muadzin itu dicari suara yang paling keras dulu, baru yang kedua yang paling indah. Jangan dibalik. Ada orang yang adzannya indah tapi suaranya kecil. Nah, dan adzan itu Bapak dikatakan dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Aqtail Musallin, tidak disunnahkan juga tidak diwajibkan harus mendayu-dayu, enggak. Adzan itu yang penting keras. Dan ini juga pengalaman Bapak, sekali lagi di Masjid Tarbiyah, Masya Allah, adzan subuh itu kami coba adzan datar, adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar itu Pak, ibu-ibu datang, sampai ibu-ibu datang. Cuman mau tanya yang adzan tadi siapa? Ini adzan apa marah-marah kata dia. Tapi hasilnya apa? Orang apa? Datang, karena memang tujuan adzan begitu, memanggil manusia. Coba nanti Bapak yang muadzin di sini praktekkan adzannya datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang akan datang. Kita mau diajak perang ya Pak ya begitu. Tapi diberitahu begitulah tujuannya agar mereka mendatangi masjid. Kalau manusia adzannya itu seperti gas sepeda motor itu Pak ya. Orang kalau gas sepeda motor Pak, pelan baru apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak terlalu orang tertarik, enggak. Adzan lah yang membuat manusia itu datang ke masjid. Wadah? Nah, demikian. Saya rasa ini dulu mampu saya sampaikan sampai bab adzan. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang beberapa faedah yang bisa kita ambil tentang tata cara adzan, jenis adzan yang disunnahkan, di mana tempat adzan, dan juga macam-macam bentuk adzan yang dicontohkan oleh Nabi. Karena yang selama ini kita pahami kan cuma yang sering kita dengar itu Pak. Ternyata ada cara lain dalam mengumandangkan adzan, seperti mengulang kalimat syahadat 4 kali.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikeraskan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumlahnya masing-masing berapa? 4. Itu disunnahkan. Dan mazhab Imam Syafi'i, kalau benar-benar Syafi'i ya Pak ya, kalau benar-benar Syafi'iyah tulen adanya kan seperti itu. Karena Imam Syafi'i berpendapat tidak ada adzan yang lebih sahih daripada adzan ini. Adzan dengan mengulang suara syahadat menjadi 4 kali. Tapi sayang di negeri kita ini nggak ada yang melakukannya. Dan mudah setelah ini bisa dipraktekkan insyaallah ya. Naam, barakallahu lana wa lakum wa alaikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, biasanya kalau saya datang kajian Rabu dan Ahad di NSAI itu kan belum kajian maghrib ya, Ustaz. Tapi ketika saya datang, itu biasanya saya sholat tahiyat masjid dulu. Itu apakah termasuk waktu yang dilarang untuk sholat atau bagaimana, Ustaz? Tidak. Jadi ketika Nabi atau ketika sahabat menyebutkan nunha fi salasati awqatin an nusalliya fiha wa naqbura mautana, kami dilarang mengerjakan salat dan menguburkan jenazah-jenazah kami di 3 waktu. Ini diterangkan oleh para ulama, illa salata fihi sababun, kecuali salat yang ada sebabnya. Misalnya istikharah. Anda berada di persimpangan jalan menjelang maghrib. Ini ke kanan atau ke kiri, Anda nggak tahu jalan. Anda jangan menunggu maghrib datang semalam baru istikharah. Ya istikharah ketika itu juga, walaupun itu waktu sudah sholat asar, nggak dilarang. Paham? Jadi sholat karena sebab nggak dilarang. Termasuk tahiyatul masjid itu nggak ada larangan kapan pun juga dilakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua Ustaz, mungkin saya curhat juga ini. Di kompleks saya itu sebenarnya sudah ada muadzin resmi. Cuman sekarang ada seorang pensiunan karyawan yang sering menjadi muadzin dadakan, dan salah satu hal yang sempat menjadi kecemasan warga adalah ketika beliau melantunkan azan itu menggunakan nada-nada seperti tembang Jawa gitu loh. Itu sebenarnya sama warga itu udah sempat diperingatkan. Cuman beliau yaitu beralasan bahwa azan itu harus dengan suara yang indah, dan ketika dibilang bahwa harusnya azan itu dengan muadzin yang resmi, beliau bilang loh, nggak apa-apa, saya kan cari pahala sebagai seorang muadzin. Ini gimana ya, harus ngasih tahu. Barakallahu fiik. Adapun yang pertama, adzan itu dengan suara dengan indah, benar, sunnah. Sunnah mengindahkan suara. Tapi catatannya nggak boleh sampai keluar dari lafaz yang wajar gitu. Jangan dibuat-buat, jangan dicengkak-cengkokkan yang terlalu amat begitu. Yang wajar saja, Allahu Akbar cukup. Tentu yang ada yang lebih indah dari apa yang bisa saya sampaikan boleh. Tapi jangan dibuat-buat begitu. Kita paham lah contoh-contoh adzan yang dibuat-buat oleh manusia. Sampai-sampai suara adzan itu dinyanyikan. Itu nggak disukai gitu ya. 2, ya diberi nasihat orang ini, diberi kesempatan kepadanya, lalu diajarkan adzan yang benar. Kalau dia ingin mencari pahala, tolong adzannya dengan cara seperti ini, begitu. Disampaikan, yang nggak dilarang. 3, dia diberitahu muadzin dan imam itu yang menentukan adalah pemimpin. Jadi kalau pemimpin sudah menetapkan, misalnya sini takmir masjid menetapkan ini adalah imam, ini adalah muadzin, tidak boleh seorang muslim mengambil hak muslim yang lainnya. Maka dia kalau mau adzan, izin kepada muadzin yang sudah ditunjuk, saya yang akan adzan. Kecuali muadzinnya berhalangan, itu bab yang berbeda. Nah, ini tentu perlu rincian yang panjang. Kesimpulannya, beliau orang yang sudah sepuh, semangat beribadah. Katakan seperti Nabi berkata kepada para sahabat, zadakumullahu khirs, semoga Allah menambahkan bagimu semangat beribadah. Tapi Pak, coba mungkin perlu diperbaiki, begitu. Jangan dipatahkan hatinya. Oke? Kalau dipatahkan, Bapak kan sudah tua, sebaiknya yang muda. Nanti dia nggak ke masjid. Paham? Ya.
Ya diberi kesempatan nggak apa-apa, silakan adzan Pak, tapi adzannya ini Pak supaya lebih baik begitu. Nah, barakallahu fiik. Ya. Silakan. Ada yang lainnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, yang pertama itu sholat sunnah sebelum isya tidak ada ya Ustaz ya? 2 rakaat sholat sunnah sebelum isya. Baik, terus apa lagi Bu? Yang kedua, saya punya anak laki-laki udah umurnya 13 tahun. Waktu itu pernah ya Ustaz mau main bola, saya suruh sholat asar di tempat bola sana, mungkin dia nggak mau atau bagaimana, pulang itu belum sholat asar, jadi waktu mau mendekati maghrib, bagaimana tuh Ustaz? Baik, sudah? Asarnya. Baik, sudah? Ya. Adapun soal yang pertama, jadi terlupakan saya. Astagfirullah. Tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya. Apakah ada ataukah tidak? Begini Ibu. Para fuqaha dalam menentukan ini sebuah nama sholat atau tidak itu kadang menggunakan istimbat dalil. Secara umum ada dalil yang menyebutkan adanya sholat sebelum isya. Bukan hanya sebelum isya, sebelum asar. Bukan hanya sebelum asar dan sebelum isya, sebelum maghrib pun ada. Hadisnya secara umum berbunyi, bainal adanaini sholatul liman sya'a. Antara 2 adzan itu ada sholat 2 rakaat. Rakaataini liman sya'a. Antara adzan dan iqamah ada sholat 2 rakaat bagi siapa yang mau mengerjakannya. Kalau Bapak mendengar adzan isya, berarti ini untuk mengumumkan telah masuknya waktu sholat isya. Sebelum sholat isya, Bapak-bapak sholat. Apa namanya sholat ini? Sholat apa namanya? Karena dilakukan sebelum isya disebut qabliyah subuh. Tapi karena dilakukan sebelum iqamah maka disebut sholat antara adzan dan iqamah, sama aja, nggak apa-apa. Maka kalau ibu-ibu mau sholat sebelum isya boleh, nggak apa-apa. Yaitu sholat yang dilakukan antara adzan dan iqamah. Sama sebelum asar, sholat yang dilakukan antara adzan dan iqamah sebelum asar. Sholat yang dilakukan antara adzan dan iqamah sebelum sholat maghrib, nggak apa-apa, boleh. Ini hukumnya sunnah, ghairu muakkad. Sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Paham tuh? Nah, soal yang kedua, gimana nih hukumnya anak yang mengundur-undur waktu sholat asarnya sampai menjelang maghrib? Anak ini perlu diberikan nasihat bahwa itu tidak boleh, Bu. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang salat, orang-orang lalai dalam salatnya itu, sebagaimana menafsirkan yakni may yata'akhkhara waqtas shalah. Orang yang dengan sengaja mengundur-mundur waktu salatnya padahal waktu salatnya itu lapang, dia bisa kerjakan di awal waktu. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa mengundur waktu salat gara-gara sepak bola, kita khawatir nanti kalau dia dewasa mengundur-mundur waktu salat hanya karena sebab perkara-perkara yang sepele. Dan tidak boleh dibiarkan. Jika pertanyaannya sholat asalnya sah atau enggak? Sah. Sholat asalnya sah selama belum masuk waktu apa? Maghrib. Sah sholat asalnya Ibu. Cuman dia berdosa. Berdosanya karena meremehkan sholat tadi itu. Dan main bola itu bukan udzur syar'i. Kalau Bapak melakukan sesuatu yang udzur syar'i, maaf, misalnya Pak polisi bertugas mengatur apa? Lalu lintas dalam kondisi yang zam itu maksudnya sulit ditinggalkan. Ini lalu lintas harus lancar dulu. Selama masih ada waktu asar kemudian dia baru sholat, nggak ada masalah karena udzur syar'i, atau dia bergantian dengan temannya. Dia dulu sholat, nanti temannya gantian yang sholat, begitu. Tapi dengan sengaja mengundur waktu sholatnya tanpa apa? Udzur syar'i, nggak boleh, nggak dibenarkan. Faham tuh? Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Maksud saya kalau misalnya juhur sebelum berangkat ke sholat juhur diambil asarnya nggak boleh juga ya Ustaz ya? Di jamak maksudnya Bu? Iya. Di jamak duhur dan Asar tadi itu. asar karena main bola nggak boleh. Kalau menjamaknya karena main bola nggak boleh. Kalau menjamak sholatnya karena bersepeda juga nggak boleh. Berolahraga nggak boleh. Nggak boleh, ini bukan udzur yang syar'i. Karena olahraga itu perkara yang sifatnya mubah dan bukan daruriyah.
Kalau bapak-bapak menjaga palep, kalau kerja ya Pak ya, di perminyakan mungkin jaga palepnya setiap berapa menit harus dikontrol. Lalu bapak hanya bisa menjamak sholatnya, kan ini udzur syar'i. Kalau ditinggalkan di waktu asar misalnya nanti meledak misalnya begitu. Ini udzur syar'i. Ya kalau bapak mau main bola misalnya itu di tengah-tengah adzan, ya apa namanya? Istirahat, berhenti. Ustaz baru dapat 20 menit, berhenti dulu sholat jamaah dulu bareng-bareng semuanya. Nanti baru lanjutkan lagi, nggak apa-apa, nggak dilarang main bola, nggak dilarang. Tapi kalau menyebabkan sholat itu menjadi tertinggal kan nggak boleh. Dan menjamak sholat gara-gara main bola nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang saya ingat ada hadis yang kurang lebih jadi ada kisah mungkin benar nggak ini Ustaz? Jadi jika saat zaman Nabi yang tertusuk pedang itu dia ketika sholat sehingga itu atas permintaannya. Jadi juga ada hadis lain yang menyangkut bahwa saking kusuknya itu sehingga dia sesuatu yang sakit itu tidak terasa itu. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Bisa apakah itu sahih atau tidak? Ada beberapa riwayat dari para sahabat tabi'in, mereka ingin ketika terluka atau sedang terjadi pengobatan dalam kondisi sholat, bukan tidak merasakan, mereka merasakan. Ketika anak panah menusuk betis seorang sahabat Ansor, lalu dia minta dicabut ketika sedang sholat, dia merasakan, cuman dia berharap kalau seandainya dicabut itu nanti mati, dia matinya dalam kondisi sholat. Begitu maksudnya, bukan gak merasa sakit. Juga ada di zaman Imam Ahmad, murid beliau ada yang tersayat pedang, robek, dijahit di bagian lengannya. Tapi dia minta dijahitnya ketika sedang sholat. Dan dia merasakan sakitnya, buktinya ketika dia membaca, bacaannya keliru-keliru. Paham? Tapi dari situ para ulama mengatakan mereka sholat ini kemudian harapannya kalau terjadi sesuatu dia mati dalam keadaan beribadah sholat. Ya mungkin sebagian orang ada yang ketika sholat memang dia sangat khusyuk, kemudian dia tidak merasa sakit ketika dia terpanah. Seperti sahabat Ansor, dia sholat malam, sahabat yang satunya tidur, karena ini di perbatasan gantian. Sambil menunggu perbatasan dia sholat, lalu betisnya itu dipanah oleh orang Quraisy, 2 panah menembus 2 betisnya, tapi dia melanjutkan sholatnya sampai darahnya mengalir. Kemudian setelah selesai sholat baru dibangunkan temannya, melihat darah sudah mengalir. Dia berkata, kenapa engkau tidak bangunkan aku? Apa kata lelaki ini? Aku tidak ingin membatalkan kenikmatan yang sedang aku lakukan di dalam sholatku. Maksudnya membaca apa? Quran itu nikmat. Berarti beliau terasa, tapi diabaikan. Ini termasuk karomah yang diberikan oleh Allah kepada apa? Kaum muslimin. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, maka ini hal-hal yang biasa terjadi pada orang-orang yang soleh. Cuman perlu dicatat, bukan berarti dari riwayat ini menunjukkan orang khusyuk itu kalau nggak ingat apa-apa. Enggak Pak, nggak ada orang khusyuk nggak ingat apa-apa, itu nggak ada. Nabi itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Begitu ada setan lewat, Nabi lihat, dicekik oleh Nabi. Nabi itu orang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Begitu Nabi ruku, cucunya diletakkan. Begitu Nabi bangkit dari sujud, digendong lagi cucunya. Berarti kan beliau ingat dengan siapa yang ada di sampingnya. Nabi SAW sholat sambil berkata, sebelum sholat beliau mengatakan, jangan membaca apapun di belakangku karena aku tahu melihat dari balik punggungku apa yang kalian baca. Paham? Berarti Nabi sadar apa yang terjadi dengan para sahabat. Sehingga orang yang namanya khusyuk itu bukan gak ingat apa-apa. Faham tuh? Ya, kalau antum ada lihat orang sujud, kemudian ada bom meledak dia tetap sujud, bangunan runtuh dia tetap sujud, percayalah itu sudah tidak sholat lagi dia. Karena mungkin nyawanya sudah apa? Sudah tidak ada. Mungkin dia sudah meninggal dunia. Atau mungkin juga dia sudah pingsan gitu Pak ya. Makanya jadi kalau ada orang mengatakan khusyuk itu kalau nggak ingat apa-apa itu salah. Salah. Ibnu Ma'in keluarganya berkata, fa idza salat Ibnu Ma'in fa nahnu ala amrin. Kami ini keluarganya Ibnu Ma'in, kalau beliau datang kami senyap. Enggak ada yang mangga suara. Tapi kalau beliau sedang sholat justru kami bergaduh, rame.
Maksudnya apa? Sebab Ibnu Ma'in kalau sudah sholat dia nggak peduli apa yang mau terjadi. Tapi dia tahu. Cuman dia tidak memperdulikan, dia hanya memperdulikan apa? Apa yang dia lakukan. Faham maksudnya Pak? Bukan nggak ingat apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau tanya, kalau misalnya subuh itu kesiangan, yang dilakukan sholat subuhnya atau sebelumnya dilakukan juga Ustaz? Kalau seandainya Anda bangunnya jam 7 pagi, maka nggak perlu qobliyah subuh lagi. Lawang subuhnya aja udah lewat. Maka yang harus dilakukan adalah sholat subuh. Karena hadisnya begini. Idza nasiya ahadukum aw nama ahadukum an salati falyusalli hina dzakara aw istayqadha. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian lupa atau ketiduran dari salatnya, maka hendaklah dia mengerjakan salatnya ketika bangun dari tidurnya langsung, tentu wudu dulu. Dan atau dia ketika kerjakan salatnya ketika dia telah apa? Teringat. Langsung. Ini wudu dulu terus saja. Orang ketiduran bangun-bangun jam 7, cepat wudu salat subuh, jangan salat qobliyah subuh. Tapi kalau pertanyaannya, Ustaz ini masih waktu subuh. Cuman misalnya subuhnya 4:30, saya bangunnya jam 5 Ustaz. Subuhnya itu jam 6. Maaf apa? Terbit mataharinya jam 6. Ya enggak apa-apa, Ibu boleh salat qobliyah subuh. Karena memang itu masih di waktu salat subuh yang ada, enggak apa-apa. Dan keutamanya yang Nabi mengatakan, rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Karena 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, bagaimana dengan apabila kita melihat teman-teman atau rekan kerja atau tetangga yang kebetulan orang mereka itu kafir, mereka mempunyai diberikan nikmat duniawi, misalnya punya anak, promosi jabatan atau pindah perusahaan yang lebih bagus. Apakah boleh kita mengucapkan selamat? Terus bagaimana kalau mereka mengundang syukuran, misalnya nikah, misalnya syukuran nikahan, terus syukur kayak kita akikohan itu syukuran anak. Boleh nggak kita mengucapkan selamat kepada tetangga yang naik jabatan? Yang kita ucapkan kepadanya doa supaya dia diberi apa? Hidayah. Jadi kalau misalnya ada tetangga Anda naik jabatan, katakan kepadanya, mudah-mudahan engkau sadar bahwa ini nikmat Allah, dan setelah ini semoga Allah memberimu hidayah. Atau katakan kepadanya, setelah Anda dapat nikmat dunia ini, mudah-mudahan engkau diberikan oleh Allah hidayah. Begitu. Biasakan kita berani berkata seperti itu. Paham? Teman kita siapa saja katakan ini dari Allah, mudah-mudahan Anda setelah ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Itu boleh, gak apa-apa. Karena Nabi sering mengatakan kepada orang-orang kufar, semoga Allah memberi kalian hidayah. Ya Allah beri hidayah si fulan. Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah dengan berkata, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Tapi kalau mengajukan selamat jabatan Anda dinaikkan, gak perlu. Karena ini gak manfaat buat dirinya. Tapi kita ganti lafaznya dengan berkata, semoga nikmat dari Allah berupa naik jabatanmu ini menjadi sebab kamu dapat hidayah dari Allah. Paham dong? Nah, gimana kalau kita diundang apa? Acara syukuran apa? Pernikahannya. Apakah kita boleh datang? Tidak. Kalau ada lambang-lambang syiar agama mereka tidak boleh. Kalau ada lambang-lambang atau syiar-syiar agama mereka tidak boleh. Karena Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud." Sampai kepada kalimat lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan agama kaum muslimin enggak boleh bersikap basa-basi. Kalau di sana ada syiar mereka seperti nyanyian-nyanyian mereka, nyanyian-nyanyian ibadah mereka gitu ya. Salib dipasang di tempat mereka, enggak boleh datang. Enggak boleh. Undangan seperti ini mendatanginya termasuk kemungkaran. Fahim? Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ada hadis yang kalau sholat sunnah sehari semalam itu 12 rakaat itu akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Itu apakah hanya sholat rawatib aja yang sudah ditentukan? Tetapi kalau seandainya sholat rawatib itu tidak terpenuhi, tetapi terpenuhi dengan sholat sunnah yang lainnya, itu apakah juga dibuat rumah di surga? Barakallahu fiik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abdullah bin Umar beliau berkata, hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam isnata raka'atin salat minat tatawu. Aku menghafal dari Nabi 12 rakaat salat sunnah tatawu.
Salat sunnah rawatib. Beliau menyebutkan raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'da dhuhri, 2 rakaat sesudah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah isya. Kemudian juga wa raka'ataini ba'da isya. Afwan, bukan 12 ya, 10. Beliau mengatakan aku menghafal dari Nabi 10 rakaat. Tapi Aisyah mengatakan wafatu anin Nabi isnata asar. Tapi aku menghafal dari Nabi 12 rakaat kata Aisyah. Yaitu 4 rakaat sesudah zuhur. Kalau tadi kan Abdullah ibn Umar cuma apa? 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini Aisyah menghafalnya 4 rakaat sesudah zuhur. Lalu kata Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahsaha wa la yatrukuha banallahu lahu yaumal qiyamah baitan fil jannah." Barang siapa yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat ini ajak itu apa, Pak? Terus menerus gitu ya. Continue maksud istimrar. Dia terus menerus mengerjakan ini, berusaha untuk tidak meninggalkannya kecuali udzur, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Nah, pertanyaan beliau, apakah ini salat sunnah itu saja? Iya, Bu. Ini bukti keutamaan sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib. Kalau meninggalkannya karena udzur, misalnya karena dia bepergian, orang itu tetap diberi pahala. Atau karena sakit, yang penting selama dia sehat dan mampu jangan ditinggalkan. Makanya jangan dibiasakan mengerjakan sholat sunnah itu bolong-bolong. Kalau umat kan pasti ada bolongnya, Pak ya, karena umat dia tidak mungkin mengerjakan sholat dalam kondisi apa? Haid. Tapi para ulama mengatakan para umat tetap akan ditulis pahalanya oleh Allah mengerjakan sholat selama dia itu suci tetap mengerjakannya. Jadi kalau dia itu mengerjakan sholat qobliyah dia dikerjakan, nanti ketika dia haid tetap ditulis pahalanya oleh Allah dan akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Makanya kata Aisyah, sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat yang mengiringi salat yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang sholatnya itu sholat wajibnya itu bolong-bolong, Ustaz? Apa dia bisa dihukumi juga ke kafir gitu? Gimana? Terus yang kedua, Ustaz, ada sebuah masjid di suatu daerah, tapi masjid itu dibedakan sholatnya hanya subuh, maghrib sama isya gitu, banyakkan umumnya gitu. Zuhur atau asarnya jarang ada yang sholat di masjidnya. Itu gimana? Kasih. Barakallahu fiik. Adapun soal yang pertama, apa tadi ya? Astagfirullah. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, terkadang duhur dia tidak sholat mungkin, atau subuh tidak sholat, bagaimana hukum orang ini? Ajma'al muslimuna idza jahada ahadan min as-salawatil maktubah fahuwa kafir. Pertama, lihat kondisinya. Jika dia itu meninggalkan sholat yang dibolong-bolongkannya itu dengan sengaja dan dianggap itu hal yang boleh-boleh saja, baru kafir. Saya nggak sholat maghrib nggak apa-apa, yang penting sholat yang lainnya. Saya sholat nggak isya nggak apa-apa, yang penting sholat yang lainnya. Ini nggak boleh, karena berarti dia menolak untuk mengerjakan sholat, atau dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan ditinggalkan. 2, dia meninggalkannya karena apa? Karena adanya kemalasan. Nah, orang yang malas mengerjakan sholat subuh, atau karena ketiduran, atau mengecilkan atau meremehkan, ini tidak sampai kafir, tapi namanya kufrun duna kufirin, pelaku dosa besar yang mengurangi keimanannya. Hampir saja dia kafir, tapi belum kafir. Oke. 3, kalau meninggalkannya itu karena memang udzur yang syar'i, lupa dan semisalnya. Jadi bolong-bolongnya itu lupa, tapi lupanya sering, mungkin penyakit apa namanya itu, Pak? Ya. Karena saya punya teman itu, apa dia nggak salah, hampir sulit mengerjakan sholat duha kalau nggak ditegur. Yang dia pahami sholat itu nanti kalau udah asar, dan memang dia lupa, betul-betul lupa. Begitu asar baru dia ingat belum sholat duha, dijama oleh dia. Berarti ini kan bolong-bolong. Nah, ini karena dia tidak tahu, maka tidak berdosa, saudaraku.
Ya, jadi kondisinya dilihat keadaannya. Soal yang kedua, gimana dengan masjid? Yang masjidnya cuma dikerjakan sholatnya. Kalau di kantor berarti kan sholatnya cuma sholat duhur dan asar. Kalau di kampung kadang-kadang cuma maghrib, isya dan subuh. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah boleh sholat di masjid itu? Jawabannya boleh. Apakah boleh mengerjakan sholat di tempat itu? Boleh. Masjid itu tidak ditegakkan sholat karena mungkin tidak ada jamaahnya. Misal satu kampung para lelakinya di siang hari bekerja, sementara para wanita disunnahkan sholatnya di mana ibu-ibu? Di rumah. Anak-anak kecil juga mereka di sekolah misalnya. Sehingga kampung itu kosong dari para lelaki. Ya, tidak ada dosa penduduk kampung itu. Tapi kalau ada lelaki yang di kampung itu 2 atau 3, kemudian masjid ini tidak ditegakkan sholat padanya, sementara sholat berjamaah itu hukumnya wajib, seluruh kampung berdosa. Seluruh kampung berdosa. Karena nggak ada orang yang mengerjakan sholat jamaah di masjid itu. Faham tuh ya kawan? Sehingga Nabi SAW itu menyebutkan, atau secara singkat maknanya, aku sangat berkeinginan mendatangi rumah-rumah orang yang tidak mau datang ke masjid, agar orang lain menggantikan aku mengimami, lalu ku bakar atap rumah mereka supaya mereka ke masjid. Karena mereka orang-orang munafik. Nabi menghukumi orang yang nggak sholat ke masjid bukan karena udzur yang syar'i, itu punya tanda-tanda apa? Kemunafikan. Nah, ini nggak boleh kalau begitu ya, masjidnya dibiarkan kosong, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, satu lagi, bagaimana kalau suami istri itu bisa saling mengingatkan dalam sholat agar tidak timbul rasa keegoisan? Kadang-kadang kita kan mau mengingatkan, mungkin terbesit rasa kok, oh mentang-mentang kita sudah ngaji dan lain-lain. Padahal sebagai suami istri, sebagai istri pasti ada rasa takut untuk menegur suami yang seharusnya dialah yang menjadi panutan bagi istri dan anak-anak. Barakallahu fiik. Pertama ikhwati, hilangkan perasaan dengan berkata nanti suami marah, nggak enak. Kenapa kok nggak suami yang mengingatkannya? Harusnya dia mengingatkan kita. Tidak. Manusia diciptakan oleh Allah itu berpasangan. Karena itu Allah mengatakan, coba ibu camkan firman Allah yang berbunyi, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kuasa Allah itu, an khalaqalakum, ia menciptakan bagi diri kalian sendiri, min anfusikum, dari diri kalian sendiri juga, azwaja, pasangan hidupnya, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa sakinah terhadapnya. Disebut sakinah karena saling mengisi. Wanita jangan punya prinsip, saya ini harusnya ditegur sama suami, kok saya yang menegur. Salah. Nabi saja minta bermusyawarah dengan Ummu Salamah, dan Nabi menerima nasihat Ummu Salamah. Anaknya Ibnu Hajar al-Asqalani bernama Fatimah, dia yang menggurui suaminya. Kalau dalam misalnya ilmu agama, nggak mesti yang laki-laki yang harus lebih pandai daripada si istri. Sebab ilmu itu fadilah. Allah berkata dalam Al-Quran, dzalika fadlullah yuti may yasha. Ini adalah karunia Allah. Allah memberikan karunia-Nya itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak dan ibu sudah tidak mungkin memungkiri, kadanglah perempuan lebih pintar daripada apa? Suami. Iya atau tidak, Pak? Nah, maka jangan terus kemudian beralasan saya ini istri, maka harusnya saya negur. Nggak boleh. Justru dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasangan, maka siapa yang bisa menegur, tegur. Siapa yang pantas ditegur, maka adalah dia tegur. Dinasihati si suaminya, bi sholat, sudah waktunya, ini dalilnya, ini datang waktu sholat, ayo sholat. Ingatkan, kan ini pasangan hidupnya, bagian dari kehidupannya nggak bisa dilepaskan selama dia masih diikat dengan ikatan pernikahan. Nah, catatan yang kedua perlu dicatat, laki-laki nggak boleh egois. Bukan aib laki-laki yang dinasihati oleh siapa? Istri. Tidak, Pak. Itu justru menunjukkan bahwa laki itu punya, dia sukses. Laki-laki yang istrinya bisa menasihati dia, itu sukses, Pak. Karena dia bisa mendidik istrinya dengan baik, menegur dan mengarahkan dia ketika keliru. Rumah tangga yang suaminya nggak pernah dinasihati oleh istrinya, itu tanda-tanda rumah tangga akan celaka. Tanda-tanda rumah tangga itu akan celaka, akan binasa.
Umar saja Bapak, saya sering sampaikan sama Bapak ini, Umar itu orang yang singa aja, kalau seandainya ada 5 singa, pasti salah satunya akan ditunggangi oleh Umar. Kalau Umar bin Khattab melewati sebuah jalan, setan akan memilih jalan yang lain. Tapi Umar diomeli sama istrinya, dinasihati sampai kepalanya tertunduk, dia diam mendengar ucapan. Kan ini tanda-tanda keberhasilan sebuah rumah tangga. Hal yang biasa si istri menasihati suami. Ditambah lagi memang si istri itu, Bapak, ini hal yang wajar. Yang istri tidak punya apa-apa, yang dipunya oleh istri itu cuman bicara. Kasihan seorang istri yang tidak punya kesempatan bicara. Harta udah nggak dikasih, kalau meninggalkan itu harta suami, ya nggak Bu? Sahih Bapak? Kesempatan juga sedikit, ketemu suami juga mungkin sedikit, tambah lagi hak bicaranya dikecilkan lagi. Kalau rumah tangga seperti ini ibu-ibu, rumah tangga yang dikatakan oleh Nabi, hada min alamati dayyiqatis sadri, rumah tangga yang membuat dada menjadi sesak. Nggak boleh seperti itu. Biarkan istri itu punya hak bicara, mau ngomong apa silakan, selama berkaitan dengan masalah agama. Kita seorang suami kalau ada istri berkata, sholat, takutlah sama api neraka, jangan dibalas. Iya ya, kayak kamu aja yang mau masuk surga, aku juga. Jangan begitu. Kita jawab, jazakillah khair, mudah-mudahan nasihatmu memberikan kebaikan buat aku. Diucapkan terima kasih, senang dia. Fahim Bapak? Nah, seorang istri juga begitu, pandai-pandai mencari celah cara menasihati siapa? Si suami. Mungkin ada jenis suami mau nerima nasihat itu kalau dibikinkan kopi dulu Bu. Bikin kopi dulu, baru kasih kopi. Sholat dia. Begitu. Nah demikian. Kadang demikian nggak apa-apa. Ada mungkin si suami perlu dipijat dulu kakinya, baru berkata sudah adzan Bi. Nanti pijatannya berubah jadi api neraka bagaimana? Nah, dia berangkat sholat. Begitu. Jangan terus wudu, wajah cemberut. Padahal kan wudu itu harusnya menghapuskan dosa ya Pak ya. Ini nambah dosa. Wajahnya cemberut, pakai kerudung banting-banting, sholat. Ya suaminya berkata, tunggu aja, bidadari nunggu saya di surga. Kan gitu ya Pak ya. Karena gitu. Kalau memang suami itu ditunggu oleh siapa? Bidadari di surga. Nah, saya rasa begitu Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, cukup sampai di sini Bapak ya. Sudah jam 12. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.